Selamat datang kembali. Nah, Anda kirim materi menarik banget nih soal negosiasi ya. Dari buku HBR itu, Winning Negotiations. Iya, betul. Kita mau fokus ke satu bab spesifik, Breakthrough Bargaining dari Kolb dan Williams. Rasanya kita semua pernah ya, negosiasi kok alot banget. Padahal kayaknya udah logis semua. Nah, sumber ini tuh ngasih lihat dari sisi lain. Negosiasi bayangan. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar nih. Apa sih itu? Terus gimana cara mainnya? Tepat sekali. Jadi negosiasi bayangan ini atau shadow negotiation, ini tuh soal semua yang nggak diomongin langsung di meja formal. Kayak dinamika kuasa, hubungan antar orang, asumsi-asumsi yang nggak kelihatan gitu. Kolb sama Williams ini bilang, justru seringnya ini loh yang nentuin hasil akhirnya. Bukan cuma tawar-menawar angka atau pasal aja. Wah, itu poin penting banget soal dinamika tersembunyi. Kayaknya ini ngejelasin banyak kebuntuan deh ya. Bisa jadi, bisa jadi. Untungnya, Kolb dan Williams ini nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi ngasih alatnya juga kan ya. Ada 3 langkah strategis katanya. Oke, kita mulai dari yang pertama yuk. Namanya langkah kekuatan atau power move. Maksudnya gimana tuh? Kapan pakainya? Oke, jadi langkah kekuatan ini intinya cara kita buat narik pihak lain biar mau duduk bareng, mau negosiasi, terutama kalau mereka kayaknya males atau nggak ngerasa perlu gitu. Oh, oke. Caranya ada 3 nih. Pertama, kasih insentif. Jadi kita tunjukin untungnya buat mereka apa kalau mau ngobrol. Kedua, pakai tekanan. Jelasin ruginya apa kalau mereka nolak terus. Terus yang ketiga, cari dukungan. Ya, libatin orang lain yang punya pengaruh. Jadi ini biar negosiasinya bisa kejadian dulu ya. Contoh Fiona Sweeney yang Anda share itu pas banget buat insentif kan? Iya, bener. Dia eksekutif baru, mau gabungin penjualan sama produksi. Tapi nggak langsung maksa, dia benerin dulu sistem tagihan. Kan tim penjualan jadi seneng tuh. Untung buat mereka. Nah, baru deh dia punya modal buat ngajak ngomongin perubahan proses. Cerdas ya. Cerdas banget, itu contoh insentif. Nah, kalau buat cari dukungan, ada contoh Kapten dan Riley, dia perlu izin komandan tapi 2 tingkat di atasnya. Wah, jauh ya. Iya, jadi dia nggak langsung loncat, dia bikin proposalnya bareng dulu sama atasan langsungnya. Pas udah dapat dukungan atasan, baru dia lebih pede, lebih kuat posisinya pas menghadap komandan. Oke. Jadi langkah kekuatan buat buka pintu. Nah, kalau pintunya udah kebuka, gimana kita ngatur isi ruangannya? Di sini langkah proses atau proses moves masuk gitu ya. Persis, kalau langkah kekuatan tadi fokusnya apakah kita negosiasi, langkah proses ini fokus ke gimana negosiasinya jalan. Oke. Bagaimananya ya? Iya, soal strukturnya, siapa aja yang ikut, agendanya apa, info dibagiinnya gimana, keputusan diambilnya gimana. Tujuannya biar ide kita kedengeran, terus dinamika rundingannya jadi lebih enak buat cari solusi bareng. Penting banget ini loh. Apalagi kalau sering ngerasa, kok suara gue nggak didengerin ya? Atau keputusan udah jadi aja tanpa kita ikut ngomong. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak Joe Lopez. Sebelum rapat gede soal proyek barunya, dia nanem benih dulu. Nanem benih. Iya, ngajak makan siang satu-satu gitu sama rekan kerjanya. Cerita soal idenya. Jadi pas rapat beneran, idenya udah nggak asing lagi. Udah ada pemahaman awal. Main di belakang layar dulu ya. Indah sekaligus. Tapi ya, milih kapan dan gimana pakainya juga perlu pinter baca situasi sih. Masuk akal. Nah, langkah ketiga nih, langkah apresiatif atau appreciative moves. Ini kapan perlunya? Kayaknya beda ya sama 2 yang tadi. Beda banget. Langkah apresiatif ini dipakainya pas negosiasi macet. Buntu. Biasanya karena ada hambatan emosional atau hubungan antar orang. Oh, kayak gimana tuh hambatannya? Bisa jadi nggak percaya, salah paham, atau salah satu pihak defensif banget, atau ngerasa nggak dihargain. Nah, fokus langkah ini tuh buat bangun lagi hubungan, buka dialog lagi. Caranya, ya kita akui perspektif mereka, kesulitan mereka, bahkan kalau perlu, ya jaga muka mereka juga. Wah, ini kayaknya kunci pas emosi udah mulai main ya, pas logika aja udah nggak cukup gitu. Contoh Donna Hitchcock dari HMO, itu menarik nih. Negosiasinya soal usaha patungan macet katanya. Betul. Nah, si Donna ini bukannya makin neken pakai data atau logika, dia malah coba dengerin benar-benar dan pahami. Terus gimana? Ternyata, rekanannya itu ngerasa bakal keteteran sama beban kerja tambahan dari usaha patungan itu. Setelah Donna mengakui dan nunjukin kalau dia paham kekhawatiran itu, nah ini langkah apresiatifnya, baru deh mereka bisa cari solusi bareng buat masalah beban kerja. Akhirnya usaha patungannya bisa jalan. Wow. Jadi langkah ini ngubah dinamika. Dari yang tadinya lawan,
jadi kawan gitu kasarnya. Jadi kolaboratif. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari sumber Anda, negosiasi itu ada dua lapis ya. Satu yang kelihatan di meja, satu lagi negosiasi bayangan yang nggak kelihatan. Dan kunci terobosannya sering ada di lapisan kedua ini. Bener banget. Dan 3 langkah strategis tadi, kekuatan proses sama apresiatif, itu alatnya buat main di negosiasi bayangan itu. Langkah kekuatan buat mulai, langkah proses buat atur alurnya, langkah apresiatif buat benerin hubungan pas lagi macet. Ngerti dan bisa pakai ini tuh bukan cuma teknik tambahan loh, tapi bisa jadi pembeda banget antara negosiasi yang stuck sama yang beneran bikin terobosan. Ini benar-benar mubah cara pandang soal negosiasi sih. Nah, pertanyaan refleksi nih buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih Anda sadar lagi ngamatin atau bahkan ikutan main dalam negosiasi bayangan di obrolan sehari-hari? Di kerjaan atau di luar? Dan coba bayangin deh, gimana hasilnya kalau Anda mulai sengaja gitu ya, pakai kombinasi langkah kekuatan, proses, sama apresiatif ini. Gimana dampaknya buat usaha Anda dapetin terobosan di negosiasi Anda selanjutnya? Sesuatu yang menarik buat dicoba dan direnungkan lebih dalam ya.